Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita menyinggung mengenai pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang memang ini dibutuhkan oleh kelas 12. Untuk apa? Karena nanti antum tidak ada ujian nasional, sebagai penggantinya adalah ujian sekolah. Nah, oleh sebab itu kami menimbang bahwa perlu diadakan pembelajaran civics education ini. Oke, baik. Sengaja pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas mengenai ideologi Pancasila ideologi Pancasila. Apa itu ideologi, kemudian apa itu Pancasila? Ini adalah dua kata yang berbeda, tetapi ketika disatukan filosofinya menjadi ideologi Pancasila, ini akan menjadi sebuah kalimat yang sangat bermakna ya bagi kita sebagai pelajar dan bagi kita sebagai the good citizenship. Oke, baik, kita mulai saja. Selanjutnya, nah, standar kompetensi yang akan kita bahas ini adalah antum diharapkan mampu menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, apa itu ideologi terbuka? Kemudian sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka itu bagaimana? Dan seperti apa kita menampilkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mari kita bahas ya. Nah, adapun indikator antum dalam mempelajari materi ini, yang pertama adalah antum bisa mendeskripsikan Pancasila sebagai sumber nilai. Jadi Pancasila ini adalah sebagai sumber nilai. Nilai di sini bukan skor mata pelajaran ya atau nilai mata pelajaran lain. Jadi nilai-nilai kehidupan. Jadi Pancasila sebagai sumber nilai-nilai kehidupan. Di sana ada nilai ketuhanan, kemudian di sana juga ada nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kerakyatan, dan banyak nilai-nilai yang lain yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, diharapkan antum dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jadi paradigma pembangunan nasional, baik itu pembangunan berupa infrastrukturnya ataupun pembangunan jiwa dan raga manusia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah indikatornya menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Jadi digabungkan antara indikator yang pertama dengan indikator yang kedua, dan kalian diharapkan mampu menganalisis keduanya seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini dia penjelasannya. Jadi apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber nilai? Ya, betul sekali, karena Pancasila ini adalah sebagai ideologi nasional. Tentunya akan membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mesti dijadikan landasan pokok atau fundamental bagi penyelenggaraan negara. Jadi sebagai way of life bangsa kita. Oleh karena itu, Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber nilai. Tadi banyak ya nilai-nilainya seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Jadi kenapa Pancasila dikatakan sebagai sumber nilai? Ini adalah penjelasan yang logis. Baik. Nilai-nilai dasar yang ada pada Pancasila tadi sudah disinggung oleh Hana di awal. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, lalu di sana ada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sesuai dengan bunyi sila-silanya ya. Nah, yakin antum semua masih hafal terkait butir-butir atau isi yang ada dalam Pancasila. Di sana ada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, kita sebagai manusia atau warga negara yang baik, yang mempunyai hak
asasi manusia, kita harus memahami Pancasila ini dan memahami Pancasila sebagai sumber nilai-nilai kehidupan. Kita bahas satu persatu ya. Di sana ada nilai ketuhanan. Maksudnya adalah Pancasila ini sebagai sumber nilai ketuhanan karena adanya pengakuan dan keyakinan bahwa bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius tentunya, dan bukan bangsa yang anti Tuhan atau bangsa yang tidak percaya terhadap Tuhan atau disebut dengan bangsa ateis. Jadi bangsa kita adalah bangsa yang religius. Ya, baik. Nilai selanjutnya adalah betul sekali. Nilai yang kedua adalah nilai tepat sekali, nilai kemanusiaan. Ini mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Atas dasar apa? Atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Nah ini, jadi makanya kita tidak boleh saling membuli, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita harus saling menghormati, menghargai tengah rasa dan personalitas seperti itu. Oke? Nilai kemanusiaan juga artinya adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Oke, hak asasi manusia itu adalah betul sekali. Hak asasi manusia itu adalah hak dasar, hak fundamental yang wajib dipenuhi atau yang wajib dimiliki oleh manusia tersebut. Nilai selanjutnya adalah nilai persatuan. Baik, sesuai dengan bunyinya pasal Pancasila itu sudah ketiga, persatuan Indonesia. Artinya adalah nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan atau kesadaran rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Betul sekali. Makanya dengan adanya persatuan, maka bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang kuat. Ketika bangsa itu sudah kuat, insya Allah bangsa tersebut akan berkembang ke arah yang lebih baik dan maju, insya Allah. Baik. Nilai selanjutnya adalah nilai kerakyatan. Nilai ini mengandung makna jadi suatu pemerintahan dari rakyat. Kemudian oleh siapa? Oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Ya, nilai ini apa? Nilai ini mengandung paham demokrasi. Oke, bukan demokrasi, tapi demokrasi. Jadi pemerintahan dari rakyat dipilihnya, kemudian oleh rakyat ya dipilihnya dan pelaksanaan kekuasaannya, dan untuk rakyat apa yang diusahakan oleh pemerintahan itu. Nilai yang selanjutnya adalah nilai keadilan. Siapa yang bisa menjelaskan nilai keadilan dalam Pancasila? Tepat sekali apa yang disampaikan oleh antum, bahwa nilai keadilan itu mengandung makna sekaligus sebagai dasar tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur secara lahiriah dan batiniah. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, dalam lagu Indonesia Raya itu adalah di sini tepatnya. Jadi sumber nilai dari Pancasila itu adalah nilai keadilan salah satunya. Baik sekali. Adil itu yang seperti apa? Adil itu berarti setiap orang kedudukannya sama, harkat dan martabatnya sama, baik di depan hukum ya maupun dalam proses-proses yang lainnya. Itu yang disebut dengan adil, nilai keadilan di sini. Jadi makmur kehidupannya,
baik kehidupannya secara lahiriah ataupun batinnya. Itu seharusnya. Nah, nanti kita akan bandingkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam Pancasila ini dengan real fakta terjadi saat ini. Kita akan bandingkan, lalu permasalahannya di mana. Nanti kita akan analisis hal tersebut ya. Oke, jadi itu kelima nilai. Ada tadi nilai kemanusiaan, ya, nilai ketuhanan, nilai keadilan, nilai kerakyatan, dan lain sebagainya. Kita juga akan membahas mengenai Pancasila ini sebagai paradigma pembangunan. Ya. Maksudnya apa sih, Ustaz? Jadi Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu dia memiliki makna sebagai nilai-nilai dasar secara normatif. Ya, jadi nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif itu menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur segenap pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu, Pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu pembangunannya sama tadi infrastruktur maupun pembangunan dalam hal manusianya itu sendiri, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya itu dibangun. Dari mana paradigmanya? Ya, Pancasila ini adalah sebagai paradigma pembangunan. Jadi ketika pembangunan saat ini tidak berjalan dengan baik, ya kan? Coba kita lihat faktanya seperti apa di lapangan. Berarti Pancasila ini belum dilakukan atau belum dilaksanakan secara menyeluruh ya oleh pemerintahan kita, seperti itu. Tugas kita apa? Tugas kita adalah mengawalnya agar memang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu dapat terlaksana dengan baik dan betul-betul dirasakan oleh segenap bangsa Indonesia. Itu ya. Oke, itu saja yang akan kita bahas hari ini. Sebetulnya banyak sekali materi yang bakal kita bahas, tapi karena waktu yang waktu yang terbatas, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jadi mulai dari tadi ini ya, nilai-nilai dasar yang ada Pancasila. Jadi silahkan untuk analisis nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan serta nilai keadilan. Ini silakan untuk analisis. Maksudnya ini berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Antum pernah nggak menemukan ada kasus-kasus manusia dibunuh atau ada kasus misalkan kelaparan, ada kasus misalkan penindakan hukum atau supremasi of law itu tidak seimbang, bahkan terkesan tajam ke bawah ya, tumpul ke atas tajam ke bawah. Nah, silakan antum analisis kenapa hal itu bisa terjadi di negara kita dan antum bandingkan dengan nilai-nilai yang semestinya ada dalam Pancasila. Seperti itu. Barakallahu fikum. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti antum mencari referensi untuk memperkaya hazanah pengetahuan antum. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.